Hai anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang cara menggunakan busur. Oh iya, mohon maaf karena kemarin terdapat kekeliruan dalam penyampaian Ibu tentang materi busur ya. Nah, hari ini perhatikan bersama. Oke, Ibu mempunyai sebuah sudut. Ibu nggak tahu sudut ini berapa derajat. Nah, Bu, bagaimana cara kita menentukannya? Kemarin Ibu menjelaskan tentang skala dalam dan skala luar. Nah, kita letakkan dulu ABC. Nah, sudut ABC. Kita letakkan di titik pusat busurnya dulu, pusat sudutnya. Pusat sudutnya. Pusatnya adalah di B. Maka kita letakkan titik pusat busurnya di B. Jangan lupa harus lurus ya meletakkannya ya. Harus lurus. Nah, Bu, kita lihat yang mana? 110 atau 70. Nah, karena garis B dan C menghadap ke kanan, maka kita menggunakan skala dalam ya. Ingat, jika garisnya dari titik pusat sudut ke garis C atau ke garis ujungnya menghadap ke kanan, maka kita menggunakan skala dalam. Ya, Ibu ulangi lagi. Jika dari titik pusat sudut satu garis ya, dalam arti garis lurus menghadap ke kanan, ini kanan ya, maka kita menggunakan skala dalam. Nah, berapa ini? 110. Maka kita tulis sudutnya adalah 110 derajat. Oke, Ibu mempunyai contoh sudut yang lain. Nah, ini adalah sudut DEF. Kita tentukan dulu titik pusatnya. Titik pusatnya ada di E. Maka kita letakkan. Ingat, harus lurus ya. Harus lurus. Nah, kita lihat dari titik pusat itu mengarah ke kanan atau ke kiri. Nah, ternyata mengarah ke kiri. Jika ke kiri, maka kita menggunakan skala luar ya. Jika dia menghadap ke kiri, kita menggunakan skala luar. Sekarang kita lihat skala luarnya berapa. Oke. Kita hitung, ini 50 Bu, tapi lebih berapa? Nah, kita hitung bersama. 50, 51, 52, 53, 54. Ini adalah 54 derajat. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Nah, Ibu akan buat lagi contoh yang lain ya, agar lebih paham. Nah, ini adalah contoh berikutnya. Ini adalah sudut HIJ. Nah, kita tentukan dulu titik pusatnya, yaitu di I. Kita letakkan di I. Oke, kita letakkan. Ingat, harus lurus ya. Nah, dia menghadap nolnya berada di kanan atau berada di kiri ya. Nolnya berada di kanan atau di kiri? Ternyata nolnya berada di kanan, Bu. Nah, berarti kita menggunakan skala dalam. Hasilnya adalah 70 derajat, ya. Nah, Bu, ada lagi nih, Bu, sudut tapi dia berputar. Nah, Ibu beri nama ini E, F, G. Bagaimana, Bu, kalau berputar? Nah, berarti busurnya kita balik. Jadi kan pertama busurnya begini. Kita balik busur kita. Ya. Kita balik. Kita letakkan. Kita cari dulu. Yang mana titik pusatnya? E, F atau G? Ternyata di F. Kita letakkan di F. Nah, sekarang kita lihat. Nolnya berada di kanan atau di kiri? Kita lihat ya. Garisnya, kita lihat garisnya. Garisnya ini ke nol skala dalam atau ke nol skala luar. Ternyata nolnya itu berada di skala luar. Kita lihat hasilnya adalah 50.
tapi lebih, Bu. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 54 derajat. Nah, kita sudah tahu nih, lebih besar sudut HIJ daripada EFG. Jadi kita tulis di bawahnya. Jadi, sudut yang lebih besar adalah sudut apa ini? Yang lebih besar tadi 70 derajat adalah sudut HIJ. Sudut HIJ daripada sudut mana? Sudut EFG. EFG dengan selisih, ya. Selisihnya berapa? Selisih adalah pengurangannya. 70 kurang 54. 70 dikurang 54 dikurang 0 tidak bisa dikurang 4. Kita pinjam dari 7. 7 jadi 6. 0 jadi 10. 10 kurang 4 jadi sisa 6. 6 kurang 5 sisa 1. Jadi selisihnya adalah 16 derajat. Nah, sampai di sini sudah paham? Oke, Ibu akan mengajarkan ulang untuk materi tugas hari Selasa tanggal 13 April. Oke. Sudut IKJ atau JKI, ya. Nah, kita perhatikan. Titik pusatnya berada di K, di J atau di I? Berada di K, Bu. Oke, kita letakkan di K. Ya. Kita letakkan di K. Sekarang kita perhatikan. Garis J itu lurus dengan 0 skala luar atau 0 skala dalam? Ya. Ternyata lurus dengan skala luar. Skala luar dilihat menghadap ke berapa skala luarnya? Ternyata 30 derajat, ya. Nah, sekarang kita ke tugas 15 April. 15 April. RPQ letakkan di titik pusatnya. Nah, perhatikan lagi. Sudut Q atau garis Q, PQ itu mengarah ke skala luar atau skala dalam? Dia mengarah ke skala luar. Skala luar berarti berapa ini? 60 derajat. Nah, bagaimana dengan nomor 2? RST. Nah, sama juga. Kita letakkan dia mengarah nolnya ke skala dalam atau skala luar. Nah, letakkan dengan rapi ya. Dilihat dia mengarah ke skala dalam atau skala luar nolnya. Ternyata ke skala dalam. Berarti kita lihat berapa derajat? 50 derajat dan seterusnya, ya. Jadi nanti bisa diperbaiki untuk tugas tanggal 13 April dan 15 April. Oke, Ibu akan jelaskan materi berikutnya. Nah, perhatikan. Ada sebuah sudut, ada 2 buah sudut, ya. Maaf, bukan sebuah, tapi ada 2 buah sudut. Nah, kita lihat ini Ibu beri nama sudut A, B, C. Ini sudut E, F, G. Nah, ini yang untuk pengerjaan hari ini ya. Oke. Kita letakkan dulu titik busurnya. Kita tentukan mana titik pusat. Titik pusat A, B, atau C. Ternyata di B. Kita letakkan. Nah, nolnya atau garis B dan A atau A dan B mengarah ke skala luar atau skala dalam? Nolnya ternyata mengarah ke skala luar. Skala luar berapa derajat? 40 derajat, Ibu. Nah, sekarang EFG kita simpan lagi atau kita taruh lagi ke titik pusatnya. Nah, ini
FG, garis FG mengarah ke skala dalam atau skala luar FG? Ternyata mengarah ke skala dalam. Skala dalamnya adalah 40 derajat. Nah, Bu, sama nih 40, 40. Ya, kita tinggal menuliskan. Jadi dua buah sudut tersebut sama besar ya. Sampai di sini sudah paham? Nah, jika masih kurang paham, videonya bisa diulang kembali atau bisa japri ke Ibu ya. Sekian video dari Ibu. Terima kasih dan sampai jumpa.